Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Siska, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yakni teks eksplanasi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dimulai. Selesai. Oke, jadi pada pertemuan kali ini KD dan IPK yang harus kalian kuasai yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, memproduksi teks eksplanasi secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur dan teks kebahasaannya. Kemudian mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan menelaah kebahasan dari teks eksplanasi. Nah, langsung saja kita akan membahas dari kaidah bahasa teks eksplanasi. Nah, jadi kaidah bahasa dalam teks eksplanasi kalian bisa melihat sendiri ya, itu ada 5. Untuk yang pertama ada konjungsi kausalitas, yakni konjungsi yang berkaitan dengan sebab akibat. Contohnya ada sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, menyebabkan, disebabkan, jika, maka, dan lain-lain ya. Kemudian ada konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kronologis ini yang berkaitan dengan urutan peristiwa. Nah, contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, jadi konjungsi kronologis ini berkaitan dengan urutan suatu peristiwa ya. Kemudian yang ketiga ada keterangan waktu. Keterangan waktu di sini contohnya misalnya ya, pada bulan keempat, bulan kelima, selama 7 bulan, dan lain-lain. Ataupun misalnya beberapa hari ini. Nah, pokoknya itu berkaitan dengan keterangan waktu. Kemudian yang keempat ada kata kerja pasif. Nah, biasanya kan ada kata kerja aktif dan pasif, namun karena ini teks eksplanasi, yakni teks yang menginformasikan kronologi kejadiannya itu sudah selesai gitu. Jadi menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif biasanya memiliki ciri-ciri imbuhan ter ataupun di. Jadi contohnya ya, terlihat, terbagi, terwujud, terakhir. Kemudian kalau ditimbun, dimulai, dan dibakar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kata ganti konkret atau abstrak. Kalau konkret itu nyata. Kalau abstrak apa? Kalau abstrak ini tidak nyata, yakni kebalikan dari konkret. Abstrak itu tidak terlihat atau tidak nyata ya. Contoh kata gantinya demonstrasi, banjir, embrio. Jadi biasanya kalau teks narasi, kalau kan kata ganti subjeknya itu saya, ia, dia. Nah, kalau dalam teks eksplanasi itu berkaitan dengan fenomena yang dibahas pada teks eksplanasi tersebut. Misalnya demonstrasi, banjir, embrio, dan lain sebagainya. Kalau banjir ini kan konkret ya, nyata. Begitupun juga dengan demonstrasi. Kalau embrio ini abstrak, yakni tidak terlihat. Kemudian slide selanjutnya yakni pola pengembangan teks eksplanasi. Jadi pola pengembangan teks eksplanasi itu ada proses dan sebab akibat. Nah, kalau proses itu merupakan urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Contohnya seperti yang ada pada slide ini ya. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bentuk bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan ke-6, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput, bla 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 sampai akhir. Nah, menurut kalian ini proses apa ya?
Ya, jadi pada contohnya itu prosesnya dari janin sampai bisa membentuk seorang bayi. Nah, ini kan sudah dijelaskan, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut tumbuh, dan lain-lain ya. Kemudian ada dari sebab akibatnya. Nah, kalau sebab akibat ini biasanya itu bertindak sebagai gagasan umum. Sedangkan akibat dapat sebagai perinci pengembangannya. Namun bisa saja itu terbalik. Itu tergantung kondisi dari teks eksplanasinya. Kemudian contoh dari pola pengembangan sebab akibat di sini seperti contohnya ya. Misalnya, gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta pada Sabtu tanggal 27 Mei 2006 pukul 5.54 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada paragraf selanjutnya menjelaskan, gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka. Jadi bisa kalian langsung ketahui ya, bahwa paragraf 1 itu menjelaskan sebabnya mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, ternyata ada gempa bumi melanda Yogyakarta pada Sabtu 27 Mei 2006 dengan 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Nah, pada paragraf keduanya menjelaskan akibatnya. Nah, jadi paragraf kedua menjelaskan gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal. Nah, jadi sebabnya berada paragraf pertama dan yang kedua menjelaskan dari akibatnya begitu. Nah, dari sini jika ada yang tidak paham, kalian bisa menanyakan kepada ibu melalui WhatsApp ataupun pesan di Esinau. Dan untuk tugasnya kalian bisa lihat langsung di dua slide terakhir pada PPT-nya. Ibu harap kalian bisa mengerjakan tepat waktu dan benar karena penilaian dari ibu merupakan tepat waktu dan ketepatan kalian menjawab pada soal-soal yang ibu berikan. Nah, sekian penjelasan ibu kali ini. Ibu tekankan sekali lagi, diharapkan mengumpulkan tugas itu tepat waktu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.